Selamat datang di channel Juliana Juli. Kali ini saya akan berbagi tentang cara pengisian atau penginputan ESKP bagi ASN. ESKP ini salah satunya dimanfaatkan untuk penghitungan TPP bagi ASN yang berada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Contoh yang akan saya berikan di sini adalah penginputan ESKP khususnya untuk tenaga pendidikan. Bagaimana cara penginputan ESKP itu? Langkah pertama, Bapak Ibu silahkan buka terlebih dahulu browser yang ada di laptop maupun handphone Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Kemudian, ketikkan alamat bkpsdm.kotimkap .go.id/SKP 2020. Nah, seperti ini. Kemudian masuk atau enter. Maka Bapak Ibu akan masuk ke laman login seperti ini. Ada username dan password. Untuk username dan password, silahkan masukkan NIP, nomor induk pegawai. Begitu juga dengan password. Silahkan masukkan nomor induk pegawai bagi yang belum pernah masuk dan belum pernah mengganti passwordnya. Silahkan masukkan seperti ini. Setelah itu silahkan ketikkan kode ini di bawah sini. ZDB5. Lalu klik masuk. Kita tunggu, masih loading. Jika sudah berhasil login, maka kita akan masuk ke laman ESKP seperti yang tampak pada layar. Pertama, yang harus kita lakukan adalah mengganti password jika diperlukan. Tapi jika Bapak Ibu ingin tetap menggunakan password yang sama seperti saat login tadi, maka ini tidak perlu dilakukan. Boleh dilewati ya. Bagi yang ingin mengganti password, silahkan lihat di menu sebelah kiri yang ada nama kita. Kemudian klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, begini tampilannya. Nah, selanjutnya untuk mengganti password, silahkan scroll ke bawah. Nah, di sini ada username, kemudian mengganti password di sini. Masukkan password lama di bagian ini, password baru, dan ulangi password baru untuk mengganti password dan klik ganti. Itu apabila Bapak Ibu ingin mengganti passwordnya. Nah, setelah bagian ini, langkah awal untuk menginput ESKP, Bapak Ibu harus mengisi terlebih dahulu data pegawai di bagian ini. Klik data pegawai. Nah, seperti ini penampakan dari data pegawai. Pegawai yang dinilai itu adalah kita yang login. Di sini saya berada pada golongan 3B dan seterusnya. Kemudian kita isikan pejabat penilai. Di sini saya adalah seorang guru. Maka pejabat penilai saya adalah kepala sekolah. Bagi yang belum pernah login sebelumnya, maka pejabat penilai ini pasti masih kosong. Silahkan klik set data untuk mengisi siapa pejabat penilainya. Pilih jenis pejabat penilainya adalah PNS, kemudian untuk guru ya, NIP-nya, NIP di sini adalah NIP pejabat penilai. Jika itu adalah kepala sekolah, maka silahkan ketikkan NIP kepala sekolah di sini. Ini contoh ya. 197608. Nanti di sini akan muncul data-datanya. Kita tunggu terlebih dahulu. Dia akan muncul pilihannya, kita akan memilih siapa. Nah, setelah saya ketikkan NIP-nya, muncul pilihan seperti ini. Kita pilih nama pejabat penilainya. Di sini adalah kepala sekolah, ya, kepala sekolah tempat saya bekerja yang sebagai pejabat penilai. Maka di bagian bawah sini datanya akan muncul otomatis terisi. Jadi kita cukup mengisi jenis jabatan dan NIP pejabat penilai. Lalu jangan lupa klik simpan yang di bawah sini. Nanti apabila berhasil disimpan, ada keterangan sukses seperti tadi. Nah, selanjutnya kita kembali atau klik saja data pegawai lagi. Nah, seperti ini kita kembali. Setelah pejabat penilai kita isi, kita set data, selanjutnya adalah isi atasan pejabat penilai di bagian sini. Nah, sama set data seperti tadi. Jadi pilih jenis jabatan dan NIP-nya. Khusus untuk tenaga pendidik atau guru, atasan pejabat penilai dari kepala sekolah, kalau dulunya adalah Pak Muhammad Irfansyah, katanya sekarang kita menggunakan Pak
Muhammad Guntur selaku Kepala Bidang Pembinaan GTK. Bidang GTK ya, Kabid GTK. Nah, itu yang kita pilih. NIP-nya adalah ini. Nah, kemudian jangan lupa klik simpan, sehingga nanti ada keterangan sukses seperti tadi. Lalu kita kembali lagi, setelah data pegawai ini selesai kita isi, kita sudah menetapkan siapa pejabat penilai dari ESKP kita, selesai menentukan siapa atasan pejabat penilai. Nah, selanjutnya kita input SKP kita. Klik di menu ini, di menu SKP, di sini ada 3 pilihan, ada SKP tahunan, bulanan, dan harian. Hati-hati. Yang pertama kita input adalah SKP tahunan terlebih dahulu. Klik SKP tahunan ya. Di sini masih loading. Kemudian muncul tampilannya seperti ini. Untuk menginput SKP tahunan, apabila kita belum pernah memasukkan sama sekali, tampilannya begini. Klik tambah data. Kemudian kita cek ini sudah benar. Jika ada yang belum benar, maka silahkan update. Lalu klik simpan di pojok kanan bawah. Setelah itu muncul seperti ini. Oh ya, keliru nih. Harusnya periode SKP-nya tadi ya. Saya lupa bagian ini. Untuk periode SKP, saat kita pengen mengisikan SKP kita untuk yang 2021, ini ada aturan baru. Silakan pilih periodenya 1 Januari 2021 sampai dengan bukan 31 Desember, tapi 30 Juni 2021. Nah, nih. Periode SKP-nya 30 Juni 2021. Karena ada aturan baru, katanya nanti untuk Juli sampai dengan Desember itu aturan barunya kita menginput SKP berdasarkan IKI. IKI itu kalau tidak salah indikator kinerja individu. Nah, berdasarkan itu nanti, berdasarkan SKP atasan. Nah, lalu setelah kita simpan, periode SKP sudah ada, lalu kita isi target SKP. Target SKP seperti yang sudah kita buat di awal tahun, yang warna kuning ini. Untuk mengisi target SKP, isi di bagian yang berwarna kuning. Ini masih kosong, untuk mengisi sama, tambah data. Jadi dari Januari sampai Juni, 30 Juni 2021, apa saja sasaran kerja yang ingin kita laksanakan. Nah, itu yang kita input. Yang pertama di sini ada bagian SKP tahunan atasan. Khusus untuk periode Januari sampai Juni, ini kita lewatkan dulu. Ini nanti kita isi apabila untuk Juli sampai dengan Desember setelah menggunakan IKI, indikator kinerja individu. Untuk saat ini yang Januari sampai Juni itu kita lewati. Kita isi nama kegiatan. Nama kegiatan ini kita isi sesuai dengan SKP kita. Khusus untuk guru itu bisa kita isi berdasarkan lampiran 1 Permenpan 16 tahun 2019. Ada beberapa tugas-tugas utama guru. Di sini tugas-tugas utama guru itu dimulai dari yang pertama, biasanya di SKP kita itu ada merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai dan seterusnya seperti ini. Ini adalah tugas utama guru. Saya langsung ambil saja dari sini. Kita copy ya, supaya enak ngetikannya. Saya copy dari sini, kemudian masukkan ke sini. Mau diketik manual juga bisa ya Bapak Ibu, silahkan ambil dari SKP kita. Setelah diketikkan, kemudian masukkan angka kreditnya. Untuk kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu angka kreditnya berapa? Itu tidak otomatis. Di sini angka-angka yang muncul di sini adalah angka yang pernah saya inputkan di SKP saya. Karena saya sudah pernah menginputkan beberapa angka kredit di sini. Besar angka kredit untuk poin merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini tergantung golongan masing-masing. Untuk golongan 3A guru yang tidak memiliki tugas tambahan apapun itu biasanya angka kreditnya 10,5 kalau tidak salah. Untuk saya karena berada di golongan 3B, maka angka kreditnya itu adalah 9,5 atau 9,50 sama saja. Nah, ini angka kreditnya. Kuantitas atau outputnya adalah untuk merencanakan pembelajaran bagian ini yang berwarna hijau pada lampiran Permenpan 16 ini dinilai berdasarkan paket atau laporan penilaian kinerja. Maka di sini kuantitas atau outputnya adalah 1 laporan penilaian kinerja. Kita pilih satuannya di sini ada penilaian kinerja. Nah, ini laporan penilaian kinerja.
Kualitas atau mutu, kita menginginkan mutu 100%. Waktunya kita inputkan 6 bulan. Dari Januari sampai dengan Juni. Itu 6 bulan. Biaya jika ada, jika tidak ada kosongkan. Lalu klik simpan. Itu apabila guru tanpa tugas tambahan. Kemudian, kita tunggu dulu, masih loading. Nah, setelah kita simpan, muncul seperti ini. Kita sudah menginputkan satu kegiatan tahunan untuk SKP ini, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan angka kredit sekian, dan outputnya adalah satu penilaian kinerja. Di SKP kita tentu saja tidak hanya ada satu kegiatan tahunan, tapi ada lebih dari satu, ada beberapa. Silahkan input kegiatan tahunan lainnya. Untuk dasar penginputan, Bapak Ibu bisa menggunakan lampiran 1 Permenpan tahun Permenpan nomor 16 untuk uraian tugas guru, rincian kegiatan guru dan angka kreditnya. Di sini ya. Selain merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, itu biasanya ada tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Ada yang menjadi kepala sekolah, ada menjadi wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Ada yang menjadi wali kelas, dan sebagainya. Nah, tugas lain yang relevan ini berdasarkan aturan itu bisa untuk setiap guru itu bisa maksimal 2 tugas tambahan. Jadi paling banyak, bukan tugas tambahan, 2 tugas lain yang relevan. Jadi ada 2 tugas lain yang relevan. Jadi kalau dia sudah menjadi kepala sekolah, tugas lain yang relevannya terserah, boleh ada 1 lagi. Atau hanya menjadi kepala sekolah saja juga boleh. Atau apabila menjadi wakil kepala sekolah, maka bisa ditambahkan 1 tugas lain yang relevan lainnya. Nah, di sini saya ada tugas lain yang relevan, yaitu menjadi wakil kepala sekolah. Saya masukkan di sini, tambah data. Jadi kita tambahkan lagi tugas lain yang relevan. Setelah klik tambah data, muncul tampilan seperti tadi lagi. Nah, kita tinggal isikan kegiatannya. Tadi kegiatan tahunan yang kedua, selain merencanakan pembelajaran, adalah menjadi wakil kepala sekolah. Nah, menjadi wakil kepala sekolah, ini angka kreditnya adalah 50%. Nah, di sini ada 50%. 50% dari paketnya. Tadi angka kredit saya yang berada di golongan 3B untuk merencanakan pembelajaran itu adalah 9,5. Karena saya ada tugas lain yang relevan sebagai wakil kepala sekolah, maka angka kredit wakil kepala sekolah ini adalah 50% dari 9,5. Bapak Ibu bisa hitung menggunakan kalkulatornya. 50% dari 9,5 itu adalah 4,75. Nah, ini angka kreditnya untuk menjadi wakil kepala sekolah. Kuantitas atau outputnya sama, 1 laporan penilaian kinerja. Karena dia dinilai di akhir tahun melalui penilaian kinerja. Kuantitas 100% dan waktu adalah 6 bulan. Lalu kita simpan. Sudah berhasil disimpan, maka masuk di sini. Karena saya ada tugas lain yang relevan, maka angka kredit di bagian ini tidak boleh 100% seperti ini. Kita edit. Untuk mengedit, apabila kita akan melakukan perubahan, pilih yang pensil di kotak berwarna kuning ini. Kita klik. Nah, karena saya tidak hanya melaksanakan tugas utama saya, tapi saya ada tugas lain yang relevan menjadi wakil kepala sekolah, maka angka kredit di bagian kegiatan utama ini tidak lagi 9,5. Tapi menjadi 50%-nya juga, yaitu 4,75. Apabila sebagai kepala sekolah, maka bagian ini adalah 25%. Dan 75%-nya adalah yang sebagai kepala sekolah. Lalu kita simpan. Jadi kalau wakil kepala sekolah 50%, kepala sekolah adalah 75%. Sesuai ini nih. Nih, kepala perpus 50%, kepala lab 50%. Nanti bisa saya share file ini melalui bagian deskripsi ya. Nah, kemudian sudah ada 2. Kemudian misalnya saya punya lagi nih kegiatan lainnya. Kita lihat lagi rincian kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Karena saya sudah memilih 1 tugas lain yang relevan, boleh cukup itu saja tugas lain yang relevannya ini, atau boleh ditambah tugas lain yang relevan di bagian ini, entah menjadi wali kelas atau menjadi bagian apa, terserah ya. Tinggal dijemput di bagian yang berwarna hijau ini, yang boleh diambil maksimal 2. Tidak sama sekali tidak apa-apa, 1 boleh, 2 boleh, lebih jangan. Nah,
kemudian setelah itu ada lagi rincian tugas lain. Kita biasanya ada pengembangan diri, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini saya misal merencanakan dalam Januari sampai Juni itu saya ada mengikuti diklat fungsional. Saya pilih yang lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Nah, di sini. Nih ya. Nah, saya copy aja dari sini, mengikuti diklat fungsional, lalu inputkan ke formulir ini. Mengikuti diklat fungsional. Saya pilih yang lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Ini bisa diketikkan manual ya Bapak Ibu, begitu juga angka kreditnya. Nah, berapa angka kreditnya apabila mengikuti diklat fungsional? Nah, ini di luar paket penilaian kinerja kita. Nilai angka kreditnya berdasarkan lampiran Permenpan nomor 16 tadi adalah ini angka kreditnya, 1. Maka kita inputkan 1 angka kreditnya. Jika kita mengikuti satu saja diklat yang lamanya antara 30 sampai dengan 50 jam. Berapa banyak diklat yang mau Bapak Ibu ikuti dari Januari sampai Juni? Nah, itu silahkan Bapak Ibu susun targetnya. Yang pasti yang mampu dan bakalan bisa dicapai supaya tidak mempengaruhi penilaian. Apakah hanya 1 selama 6 bulan itu? Apakah hanya 2, 3, 4, 5, atau berapa saja? Misal contoh di sini saya mau inputkan 3 saja punya saya. 3 biasanya sertifikat ya laporannya, berupa sertifikat apabila kita mengikuti kegiatan. Nah, ini dia. Waktunya dalam waktu 6 bulan. Kita klik simpan. Lanjut. Setelah tersimpan, nah di sini saya sudah punya 3 kegiatan. Mau ditambah lagi jika ada kegiatan lain boleh, jika tidak juga tidak apa-apa, cukup sampai di sini. Bisa mau ditambah lagi juga. Kalau saya pengen tambah satu lagi nih, supaya ada contoh nanti untuk penginputan lainnya. Saya tambah satu lagi ya, kita pilih dari sini. Kita lihat di sini, saya mau pilih apa ya? Melaksanakan karya inovatif, saya pengen ambil yang membuat alat peraga. Nah, ini membuat alat peraga kategori sederhana. Angka kreditnya di sebelah sini, 1. Kita inputkan dulu. Kita masuk ke sini. Kita klik nama kegiatannya, membuat alat pelajaran atau peraga kategori sederhana. Angka kreditnya tadi 1. Kuantitas atau output otomatis 1 alat peraga. 1 alat peraga. Dalam waktu 6 bulan. Klik simpan. Oh ya, saya tadi kayaknya ada yang keliru ya di sini. Di saat mengikuti diklat fungsional. Nah, diklat fungsional ini tadi angka kreditnya 1. Kalau kita ingin mendapatkan 3 sertifikat, otomatis angka kreditnya kita kali 3 ya. Sorry. Ini harusnya angka kreditnya 3 yang mengikuti diklat tadi. Karena 1 sertifikat, 1 diklat itu nilai angka kreditnya 1, maka 3 diklat yang lamanya 30 sampai dengan 80 jam kita kali 3. Angka kreditnya 3. Kita klik simpan. Jadi apabila ada yang keliru itu bisa kita simpan, kita edit dulu bisa. Loh, membuat alat peraga tadi belum masuk ya. Kita input ulang yang membuat alat peraga. Kemudian angka kreditnya 1. Kalau alat peraganya 2 berarti angka kreditnya jadi 2. Karena tadi berdasarkan lampiran tadi angka kredit untuk satu alat peraga kategori sederhana itu angka kreditnya adalah 1. Satuannya belum diisi, alat peraga. Kita klik simpan. Sukses tersimpan, kita tunggu. Nah, udah masuk nih di sini. Cukup 4 ini untuk contoh ya. Setelah kita mengisi SKP tahunan, selanjutnya kita lanjut mengisi SKP bulanan. Nah, di sini. Di menu sebelah kiri. Cek menu sebelah kiri tadi ada data pegawai, ada SKP. Jadi yang setelah mengisi data pegawai, kita isi SKP tahunan kita. Kalau SKP tahunan sudah diisi, selanjutnya masuk ke SKP bulanan. Dasar dari SKP bulanan ini berdasarkan SKP tahunan yang kita buat. Yang harus Bapak Ibu buat SKP bulanan ini adalah dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Mei. Nah, kita contoh untuk bulan Mei ya. Atau Januari dulu boleh. Di sini saya akan contohkan bulan berjalan yaitu bulan Mei. Periode SKP tadi 1 Januari kita pilih sampai 30 Juni. Bulannya silahkan kita pilih. Untuk bulan apa? Di sini saya pilih untuk bulan ini, bulan Mei. Atau kita mau pilih diedit. Ini misalnya, saya nggak mau bulan Mei, bulannya ganti-ganti, coba jangan bulan Mei, bulan Januari aja. Silahkan klik edit. Nah, bisa diedit. Apabila kita
menginputkan sebelumnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa kita ubah atau kita ingin mengubah, ubah di bagian menu edit. Data sudah tersimpan. Nah, udah berubah jadi Januari. Nah, kemudian dalam bulan Januari ini apa target yang ingin kita laksanakan? Target SKP yang ingin kita laksanakan. Kita isinya di bagian yang berwarna kuning ini. Kita isi ya. Mengisinya sesuai dengan SKP tahunan yang kita buat. Kita klik tambah data, jadi ketika ingin mengisi pilih tambah data. Nah, ini bulan Januari, SKP tahunannya kita pilih. Tadi saya sudah menginputkan 4, ada merencanakan pembelajaran, menjadi wakil kepala sekolah, mengikuti diklat, membuat alat pelajaran kategori sederhana, dan sebagainya. Yang pasti, sebagai seorang guru yang kita laksanakan di setiap bulannya itu adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi bla bla bla, dan seterusnya. Ini tugas utama kita. Kemudian ada pilihan turunan atau tidak. Nah, ini hati-hati memilihnya. Kita lihat, apabila SKP tahunan, sasaran SKP tahunan kita ini dilaksanakan dalam bagian yang terpecah-pecah, maka berarti dia masuk ke dalam tugas turunan. Misal dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, ini adalah kegiatan yang kita laksanakan secara terpecah-pecah. Yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini kita pisah. Ada mengajar di kelas, ada menyusun RPP, melaksanakan penilaian, membuat alat ukur, dan sebagainya. Itu terpisah. Sehingga ini merupakan bagian dari tugas turunan. Kita klik ya, tugas turunan. Waktunya. Nah, selama bulan Januari, kegiatan SKP yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu lamanya berapa hari? Untuk menentukan lamanya berapa hari, Bapak Ibu bisa lihat di kalender Bapak Ibu yang sesuai hari kerja dan di luar hari libur nasional ya. Misal dalam bulan Januari itu ada 24 hari kerja yang di luar hari libur nasional. Nah, ada 24 hari, dalam 24 hari itu misalnya saya ingin melaksanakan SKP tahunan yang poinnya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini, misal ada 18 hari, kita isikan 18, kita pilih di sini. Nah, misalnya ya, atau semuanya di 24 hari itu saya melaksanakan tugas ini semua, juga bisa kita isikan. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misal kita ganti nih 24 hari atau 21, sesuaikan pokoknya, sesuaikan dengan hari aktif dan dilaksanakan dari sekian hari aktif itu berapa hari ini dilaksanakan. 20 hari misal ya, lalu klik simpan. Ini apabila dia tugas turunan dan dilaksanakan dalam bagian yang terpecah. Kemudian kita lihat lagi, ada lagi yang bagiannya tidak terpecah. Misal kita tambah tugas kegiatan bulanan lainnya yang tidak terpecah itu contohnya adalah membuat alat peraga. Alat peraga ini saya buat sekali jadi dan selesai, tidak dalam kegiatan dipecah-pecah. Maka ini bukan kegiatan turunan. Maka outputnya saya tuliskan di sini satu alat peraga, kemudian waktunya silahkan disesuaikan. Misal saya pengen 1 hari aja membuat alat peraga ini dan 1 hari selesai. Ya, klik simpan. Kita simpan. Jadi bedakan ya kapan dia tugas turunan atau enggak. Kalau dia tidak dipecah-pecah kegiatannya, maka dia bukan tugas turunan. Kalau dipecah-pecah, maka dia masuk kategori tugas turunan. Nah, sudah tersimpan. Oh, ini kok bisa muncul sekali lagi ya. Ini harusnya cuma 1 kali. Jadi kalau dia ternyata kita menginputkan lebih, bisa kita hapus. Saya pilih ini, hapus. Hapus data ya. Kita tunggu, masih loading. Nah, seperti ini tampilannya setelah kita sudah menginputkan 2 tugas atau 2 kegiatan pada SKP bulanan kita. Di sini, nah ini bedanya ada tugas turunan dan ada yang bukan turunan. Yang bukan turunan tadi, maka langsung muncul targetnya berapa hari, dan kita tidak perlu memecah-mecah kegiatan ini. Berbeda dengan kegiatan yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini ada turunannya. Ada turunan dari kegiatan ini. Turunannya apa saja? Jadi dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, itu kan kita pecah. Ada melaksanakan pembelajaran di kelas, ada menyusun RPP, menganalisis hasil belajar, dan sebagainya. Nah, itu yang kita pecah-pecah ke dalam turunannya. Menginputnya di mana? Klik bagian ini, turunan. Kita klik,
kita masukkan di sini. Jadi selama berapa hari tadi kita rencanakan? 20 hari ya. Selama 20 hari itu kita mau melaksanakan kegiatan turunan apa saja. Misal yang pertama, apalagi di bulan Januari, biasanya bagian tenaga pendidik itu kegiatan utamanya pertama adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, silahkan dimasukkan di sini. Outputnya apa? Outputnya misalnya satu laporan atau satu apa kita buat, satu dokumen kah atau apa, sesuaikan. Kemudian targetnya waktunya untuk menyusun RPP dari 20 hari tadi, berapa hari yang mau kita gunakan untuk pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Misal saya pilih 4 hari atau 5 hari untuk melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Lalu kita klik simpan. Tersimpan, kita lihat seperti apa penampakannya. Nah, ini dia penampakannya. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Lihat di bagian nomor. Tugasnya tadi di bagian ini, nomor 1. Turunannya kita input kegiatan dari merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan sebagainya ini. Yang pertama kita rencanakan di bulan Januari adalah menyusun RPP. Nah, ini dia. 1A. Berarti 1A ini kegiatan turunan dari poin nomor 1. Akhirnya muncul. Nah, ini 5 hari dan seterusnya. Kemudian kegiatan 1 ini khusus untuk guru, tentu saja tidak hanya menyusun RPP. Biasanya kita juga ada melaksanakan pembelajaran. Tinggal kita klik bagian ini tadi, turunannya kita tambah lagi, kegiatannya kita masukkan, melaksanakan pembelajaran. Atau kalau bingung, bisa lihat di sini nih, di uraian tugas guru di sini. Nah, ini dia. Ntar ya. Nah, tugas turunannya itu jika kita bingung, jadi tugas poin 1 tadi, turunannya itu adalah yang ini. Nah, semua yang saya beri warna di sini. Dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nah, ini dia. Ini bisa kita pilih. Tadi sudah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, mungkin bisa diisi menyusun silabus jika memang dilaksanakan, atau melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur, tinggal ambil dari sini. Bagi Bapak Ibu yang bingung untuk kata-katanya ya. Nih, saya pilih, misal setelah menyusun rencana pembelajaran, saya ambil melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, saya ambil ini, saya copy aja nih, biar nggak repot ngetiknya ya. Melaksanakan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Ini outputnya bisa kita isi JP, kalau melaksanakan pembelajaran itu kan jam pelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan jam pelajaran Bapak Ibu selama 1 bulan di bulan Januari itu. Misalnya saya dan tidak ada yang tanggal merah di jadwal saya, 1 minggu itu saya ada 15 JP, otomatis selama 1 bulan itu ada 15 dikali 4, 60 JP. Kita pilih satuannya di sini ada JP. Nah, ini JP, jam pelajaran. Jadi sesuaikan. Berapa JP 1 minggu atau perharinya di hari-hari apa aja silahkan. Berapa JP dalam 1 bulan di bulan yang Bapak Ibu buat SKP-nya, di SKP bulan. Jadi untuk Januari punya saya itu ada 60 JP. Waktunya silahkan dihitung ada berapa hari. Jadwal pelajaran saya di jadwal itu saya ada mengajar di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ada 4 hari dalam seminggu, saya isikan 16 hari dalam 1 bulan. Atau sesuaikan dengan yang ada pada kalender ya. Klik simpan, sehingga tersimpan. Nah, ini sudah ada. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 60 JP. Kemudian selain melaksanakan pembelajaran, tentu ada kegiatan-kegiatan lainnya turunannya. Turunannya Bapak Ibu bisa tambahkan lagi di sini. Tidak saya tuliskan contoh secara lengkap ya. Misal kita membuat soal, itu bisa kita pilih bagian ini, nomor 5, menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran. Dalam 1 bulan itu ada berapa alat ukur yang Bapak Ibu susun. Nah, silahkan ambil di sini. Ada banyak sekali ya. Ada juga menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar, menganalisis hasil pembelajaran, ini tentu saja tugas-tugas kita sebagai guru di kelas. Jika sudah, silahkan cek, ada lagi nggak selain ini tugas lain yang mau kita tambahkan. Misal di sini di SKP tahunan tadi saya ada menjadi wakil kepala sekolah, itu tentu juga ada di bulan Januari, karena SK-nya itu kan berlaku 1 tahun. Turunan atau tidak, menjadi wakil kepala sekolah, ini pun tugasnya dipecah-pecah.
Tidak hanya satu tugas selesai, enggak. Tapi ada banyak sekali tugas-tugasnya. Maka berarti dia masuk kategori tugas turunan. Selama berapa hari dalam 1 bulan itu silahkan disesuaikan. Apakah selama 24 hari tadi dimasukkan semua atau selama 20 hari, silahkan disesuaikan di sini. Misal saya ambil cuma 10 hari, nah sesuaikan aja, klik simpan. Karena dia juga tugas turunan, maka poin 3 menjadi wakil kepala sekolah muncul seperti ini. Tinggal kita isi turunannya. Kegiatan turunannya menjadi wakil kepala sekolah itu apa? Nah, di sini kan saya cuma punya uraian tugas guru yang sesuai poin 1, bukan yang menjadi wakil kepala sekolah. Ya, untuk menjadi kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah, lalu turunannya itu apa di sini? Nah, itu bisa dituliskan sesuai tupoksi, tugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah. Jika di sini menjadi kepala sekolah, sesuai dengan tupoksi kepala sekolah. Jika kepala perpus, maka sesuai tupoksi kepala perpus. Misal menjadi wakil kepala sekolah, di sini karena bidang SMP, misal salah satu kegiatannya itu, misal ya kegiatan turunannya, membuat kalender pendidikan SMPN 6 Parenggian, karena saya berada di SMP 6 Parenggian ya. Kuantitas atau output misalnya 1 dokumen. Ini contoh. Kemudian masih ada tugas-tugas lainnya yang relevan, silahkan ditambahkan. 1 dokumen, waktunya misalnya tugas ini saya selesaikan dalam 1 hari selesai. Klik simpan. Maka akan muncul turunannya. Jadi ingat, apabila di SKP bulanan itu dia adalah tugas turunan, maka kita harus merinci lagi apa pecahan-pecahan dari tugas yang mau kita turunkan dari tugas utamanya itu tadi. Kita lihat. Oh, belum muncul ya, belum tersimpan ini kayaknya. Jika tidak muncul seperti tadi, maka Bapak Ibu bisa klik refresh bagian sini ya, maka akan muncul. Nah, seperti yang saya lakukan ini. Ini udah muncul menjadi wakil kepala sekolah yang saya lakukan di bulan Januari, misalnya salah satunya membuat kalender pendidikan. Apakah hanya 1 atau ada 2 atau ada 3 tugas turunannya itu tergantung dari Bapak Ibu dan target yang mau Bapak Ibu capai. Bagi yang bingung apa saja tupoksi wakil kepala sekolah atau kepala sekolah bisa sambil searching. Sambil searching cari apa saja sih tupoksinya itu. Nah, selanjutnya SKP bulanan untuk bulan Januari ini sudah selesai. Lanjut kita masuk ke SKP tahunan. Nah, untuk input SKP tahunan, lihat lagi menu di sebelah kiri ada data pegawai SKP, kita klik SKP. SKP bulanan sudah, maka lanjut ke SKP harian. Nah, ini dia SKP harian. SKP harian ini di bagian atas ada pencarian. Apabila Bapak Ibu klik cari, itu datanya masih kosong. Jika belum jika belum pernah menginput tugas harian sama sekali, maka walaupun kita klik pencarian, dicari di sini, datanya kosong, tidak ada. Tapi jika ada, nah ini data masih kosong. Tapi jika sudah pernah menginput tugas harian, klik cari, maka akan muncul tugas harian yang pernah Bapak Ibu input. Untuk input tugas harian di SKP harian ini, Bapak Ibu tinggal klik di bagian data di bawah sini. Jangan cari ya, mau input, klik input tugas harian. Tanggalnya tanggal berapa? Pilih, klik gambar kalender di sini. Pilih, karena tadi bulan Januari, jangan pilihnya Mei hariannya. Hariannya maka di bulan Januari. Jadi SKP harian ini diinput jika SKP tahunannya sudah, SKP bulan berjalannya sudah kita input juga, baru ke SKP harian. Misal kita mau input SKP harian bulan Maret, kita nggak bisa input SKP hariannya, karena kita belum membuat SKP bulanan untuk bulan Maret. Karena tadi kita baru membuat SKP bulanan untuk Januari, maka kita bisanya input SKP harian untuk yang bulan Januari saja. Kita pilih tanggalnya, misal yang tanggal 4 Januari. Jangan yang hari Minggu ya, nih Sunday hari Minggu, itu hari libur, ambil di hari kerja. Kemudian di sini ada bagian checklist proses. Nah, hati-hati di bagian ini. Bagian yang ada tulisan proses. Bagian proses ini hati-hati sekali. Jika Bapak Ibu checklist, maka dia akan masuk ke SKP bulanan dan juga akan masuk ke penilaian SKP tahunan. Tapi apabila ini tidak di checklist, keliru ya, saya keliru, mohon maaf, saya ralat. Apabila di checklist, maka dia akan masuk ke SKP bulanan saja, tapi tidak masuk ke SKP tahunan.
Tapi apabila ini tidak di-checklist, catat baik-baik bagian ini, maka dia akan masuk ke SKP bulanan dan juga masuk ke SKP tahunan. Misal kegiatan hariannya kita pilih dulu dari kualifikasi SKP bulanan. Di bulan Januari tadi misal yang mau saya buat adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah ini otomatis akan muncul di SKP tahunannya. Nah kemudian kita masukkan apa kegiatan hariannya. Karena di sini jelas menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, saya mau isi kegiatan harian di tanggal 4 itu, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita sebut RPP, mata pelajaran matematika, kelas 7, misal ya, saya susunnya per KD. KD misal 3.1. Saya hanya menyusun RPP atau ada tambahan lainnya dan kelas 8 KD 3.1 atau mau tambahkan kelas lainnya sesuai dengan yang Bapak Ibu laksanakan di tempat kerja masing-masing. Kemudian outputnya apa? Misal sini saya pilihnya 1, dokumen. Cari. Nah, kemudian kita klik sebelum kita klik simpan, ingat proses atau enggak. Nah, ini lihat. RPP ini tidak penilaiannya dilaksanakan di akhir tahun melalui penilaian kinerja. Jadi dia hanya masuk ke SKP bulanan, tapi tidak masuk ke SKP tahunan. Karena masuk ke SKP tahunannya nanti setelah penilaian kinerja PKG di akhir tahun. Maka ini harus kita checklist. Karena dia masuk ke SKP bulanan, tapi penilaiannya tidak langsung masuk ke SKP tahunan. Nanti di akhir tahun baru masuk. Maka kita checklist bagian proses. Lalu klik simpan. Kita lihat. Si loading. Untuk penginputan ESKP ini Bapak Ibu perlu koneksi yang stabil, internet yang lancar supaya cepat dan mudah dalam penginputan ya. Seperti yang saya lakukan sekarang nih, lelet sekali jaringannya ya. Nah ini dia. Mana kok nggak ada yang kita input ya? Nah mungkin Bapak Ibu bingung tadi udah masuk apa enggak? Tekan saya reload ya. Klik aja cari di sini, klik cari. Kalau klik cari kita tidak pilih tahun dan bulan, maka semua yang pernah kita input itu muncul. Nah ini dia SKP-nya. Kemudian statusnya proses, menunggu verifikasi. Kalau kita mau ubah, klik ini, atau batal, kita pengen menghapus, klik aja lambang bak sampah ini. Nah seperti ini. Misal lagi ada tugas yang lainnya di hari yang sama 4 Januari tapi tugasnya berbeda. Misalnya di 4 Januari ini selain menyusun RPP saya juga ada melaksanakan pembelajaran. Tinggal tambah lagi walaupun dia di tanggal yang sama. 4 Januari ya. 4 Januari melaksanakan pembelajaran matematika di kelas 7 misalnya. Di kelas 7. Kuantitasnya misalnya saya pada hari itu mengajar di kelas 7 itu ada 3 JP. Atau misalnya hari itu langsung 2 kelas dan kelas 8. Di kelas 7-nya 3 JP dan di kelas 8-nya 2 JP. Misalnya ya, maka di sini adalah 5 JP, 5 jam pelajaran. JP. Kemudian kualifikasi SKP bulanannya dia masuk ke melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah ini dia, misalnya ini otomatis nih. Oh keliru ya, harusnya kita tadi pilih, kita tutup dulu, kita ulang, input tugas harian. Harusnya ini belakangan kita inputnya. Nah kita pilih ininya dulu, melaksanakan kegiatan pembelajaran, bawahnya otomatis. Bentar. Nah ini jadi yang pertama, jangan langsung isi kegiatan harian, kita pilih dulu kualifikasi SKP-nya ya. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, di SKP tahunan nanti otomatis, bagian warna abu-abu ini. Kita isi tadi melaksanakan pembelajaran di kelas 7 dan kelas 8. Mau buat lebih terperinci lagi boleh. KD 3.1 misalnya. 5 JP, 3 JP di kelas 7, 2 JP di kelas 8. Jadi totalnya 5 JP. Perhatikan, proses atau enggak, checklist enggak nih? Ingat, melaksanakan pembelajaran itu dinilai di akhir tahun juga dalam bentuk paket, dalam bentuk penilaian kinerja. Maka ini kita checklist, proses.
supaya dia hanya masuk ke SKP bulanan tapi tidak langsung masuk ke SKP tahunan. Mau memastikan yang kita input tadi udah masuk atau belum? Silahkan klik cari, atau boleh juga kalau bulannya itu banyak, lebih dari 1 bulan yang pernah kita input, kita boleh filter pencarian berdasarkan tahun dan bulan. Bulan Januari, nanti akan muncul. Nah ini dia. Nah di 4 Januari kita sudah menginput tugas hariannya. Nah, sudah ada 2. Lalu tinggal input tugas harian di hari yang lainnya lagi, sesuai. Untuk tugas harian ini berdasarkan Perbub terbaru, Perbub 9 tahun 2021 terkait dengan TPP, seingat saya, tugas harian ini bisa diinput paling lambat 5 hari setelah tugas itu dilaksanakan. Namun untuk saat ini kan ini ada di tanggal 31 Mei, tapi saya kok bisa input yang Januari ya? Itu karena masih ada kelonggaran dari pihak BKD, karena mungkin kita masih dalam masa transisi, jadi masih dibuka. Info dari mereka, apabila nanti benar-benar sudah berjalan, sudah stabil atau sudah bagaimana ya, saya juga kurang paham, maka kita tidak akan bisa lagi menginput yang Januari ini. Karena sudah terkunci, akan ada laporan kalau lebih dari batas waktu yang ditentukan, nanti kita nggak bisa input. Jadi saran saya, ayo Bapak Ibu silahkan input SKP hariannya dengan disiplin. Boleh setiap hari setelah selesai melaksanakan tugas harian itu, atau besoknya, atau paling lambat selambat-lambatnya 5 hari setelah tugas itu dilaksanakan. Apabila dalam bulan berjalan. Tapi apabila ganti ke bulan berikutnya, misal tugas yang dilaksanakan di tanggal 31 Mei hari ini, maka paling lambat itu masuk ke bulan berikutnya, paling lambat diinput bukan 5 hari setelahnya, tapi paling lambat di tanggal 3 bulan berikutnya. Jadi kalau yang tanggal 31 Januari, salah ya, 31 Januari itu hari Minggu kalau nggak salah. 30 Januari yang di tanggal 30 Januari untuk yang di 6 hari kerja, hari Sabtu masih masuk tuh, maka paling lambat bukan tanggal 5 Februari, bukan 5 hari setelahnya, tapi tanggal 3 di bulan Februari. Selambat-lambatnya itu harus sudah diinput untuk memberi waktu kepada pejabat penilai untuk melakukan penilaian. Karena pejabat penilai akan menilai dan melaporkan penilaiannya itu selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya. Nah, seperti itulah cara input SKP tahunan, SKP bulanan, dan SKP harian. Jadi apabila ada di tanggal lain setelah 4 Januari bisa ditambahkan tanggal lainnya. Oh ya, saya kelupaan nih satu contoh lagi. Kapan proses ini tidak di checklist? Misal ya, saya pilih tugas yang nggak di checklist dari SKP bulanan. Kita pilih tanggal dulu. Bulan Januari, hampir aja kelupaan ya, tanggal 5 Januari, setelah tanggal pilih dulu kualifikasi SKP bulanannya. Tadi yang bukan tugas turunan, kalau ini kan tugas turunan nih, membuat kalender itu turunan dari tugas wakil kepala sekolah. Otomatis penilaiannya akhir tahun, maka dia pasti tidak langsung selesai. Penilaiannya membuat alat pelajaran atau kategori sederhana. Nah ini kan nggak perlu PK ini, nggak perlu penilaian, bisa langsung masuk ke SKP tahunan. Dia bukan paket. Membuat alat peraga. Misal alat peraga bangun ruang 3 dimensi. Ini contoh ya. Kemudian outputnya 1 alat peraga. Nah, kita akan memasukkan kegiatan ini, membuat alat peraga ini ke dalam SKP bulanan dan juga masuk ke dalam SKP tahunan. Maka tinggal kita kosongkan bagian ini. Jangan di checklist, karena kalau di checklist maka dia hanya masuk ke SKP bulanan, tapi tidak masuk ke dalam SKP tahunan kita. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung bisa dinilai dan nilainya itu masuk ke dalam SKP tahunan. Maka ini nggak perlu di checklist. Karena tidak dinilai melalui PKG, tidak melalui penilaian kinerja yang di akhir tahun. Lalu klik simpan. Nah, seperti itu. Bisa yang membedakan, hati-hati kapan proses itu harus di checklist, kapan tidak di checklist. Nanti statusnya ini akan berubah apabila pejabat penilai, yaitu apabila guru, pejabat penilainya kepala sekolah sudah memberikan nilai, maka hasil di sini akan berubah. Nah, seperti itu bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Dan ayo Bapak Ibu, mari kita input ESKP kita supaya
tidak melewati batas waktu yang ditentukan dan kita tidak keteteran. Semoga bermanfaat. Demikian. Terima kasih.